Baik, Bisa ya? bagus. Akan. Iya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, bersyukur kepadamu pada kesempatan yang indah ini di malam ini. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, di mana kami boleh pergunakan untuk bisa hadir di ruang Zoom ini dalam kerinduan untuk mendengarkan pekabaran yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ruli. Kami serahkan kegiatan kami malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan ketika sebentar kami akan mendengarkan pekabaran yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ruli. Kami semua yang sudah hadir, kiranya urapan Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama dengan kami, bahkan saudara-saudara kami yang dalam persiapan untuk bergabung, biarlah Tuhan akan menuntun. Tuhan berkati juga media yang kami gunakan, baik itu handphone, internet, laptop, kiranya itu semuanya boleh memperlancar kami boleh mendapatkan pekabaran malam ini yang boleh mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan kedua kali yang sudah sangat dekat. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga menuntun, memberkati pendeta Ruli Tilaar yang membawakan pekabaran, biarlah Tuhan menguasai dia dengan roh-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan sebentar betul-betul adalah pekabaran yang kami sangat butuhkan saat ini, yang boleh mengamarkan kami untuk segera mengadakan persiapan di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah kami Tuhan dari kesalahan dosa kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Swingli, yang sudah mendahului dengan doa untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita buka hati dan pikiran kita konsentrasi untuk mendengarkan pekabaran yang sudah sangat kita nanti-nantikan. Pastor Tilar, terima kasih sudah bersedia untuk membagikan pekabaran pada malam hari ini. Dipersilakan waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Pak Sony, selamat malam, selamat tahun baru juga tidak salah saya ucapkan ulangnya, karena kita baru ketemu di tahun 2025. Semoga tahun 2025 peristiwa besar itu terjadi. Tentunya akan menyukakan kita yang siap, kita-kita yang sudah lama menunggu waktu itu, kita akan bersuka cita. Ya. Oleh karena firman Tuhan adalah pasti dan kita selalu aminkan. Apalagi nubuatan-nubuatan yang sudah kita lihat di dalam beberapa waktu yang terjadi di dunia ini. Baik, judul ini mungkin pengulangan sekaligus penggabungan dua topik tentang penggoncangan atau shaking dan juga penghakiman dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ya, kita melihat beberapa waktu yang lalu bahkan sampai saat ini, dunia ini dilanda oleh bencana alam banyak tempat, ya, termasuk di wilayah di Asia, Indonesia, Malaysia, ya, bukan cuma di Amerika, di Eropa, ya. Bahkan saya boleh katakan seluruh dunia sudah mengalami hal seperti yang dialami oleh negara-negara, baik itu api atau kebakaran, ya, ada banjir, gempa bumi, bahkan kecelakaan-kecelakaan yang tiba-tiba terjadi di beberapa tempat. Dan ini perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, tentunya kalau ada saudara-saudara sekalian yang hadir pada saat ini, yang
mungkin baru, ya, ataupun sudah lama, kita perlu mereview kembali kutipan-kutipan roh nubuat yang perlu menjadi bagian kita, dan kita perlu syukuri karena apa yang sudah dinyatakan ternyata terjadi satu demi satu. Di dalam Testimoni Jilid 598, saya harus mengulang ini, apalagi saudara yang baru, supaya mengerti dan tidak menganggap lagi tulisan roh nubuat itu sesuatu yang biasa saja. Dikatakan, bila mana engkau tidak percaya kesaksian roh nubuat itu, maka engkau akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Memang benar, Alkitab itu adalah terang besar. Roh nubuat, kesaksian roh nubuat itu terang kecil. Tetapi dalam kutipan ini menunjukkan, khususnya kepada saudara dan saya sebagai anggota SDA, GMHK, bahwa kesaksian atau roh nubuat ini harus kita pelajari sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Karena di sana dinyatakan segala hal yang akan terjadi ke depan. Ketika saudara mempelajari Alkitab, lalu tidak mereferensi kepada tulisan roh nubuat, dikatakan saudara akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang kelihatannya kita masih meragukan artinya, atau bahkan tidak jelas artinya, kabur sama sekali. Maka tulisan roh nubuat ini akan membantu saudara dan saya untuk mengerti kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Sekali lagi, Testimonies for the Church halaman 298, volume yang ke-8. Nyonya White berulang-ulang menyatakan bahwa roh nubuat, tulisan roh nubuat, kesaksian roh nubuat dikhususkan untuk saudara dan saya, anggota SDA yang hidup di zaman akhir. Nyonya White diperintahkan, kalau perintah itu, kalau tidak dilaksanakan, ada sanksinya. Dan ini ditujukan untuk saudara dan saya sebagai anggota SDA yang hidup pada akhir dunia ini. Saudara mempelajari roh nubuat, saudara memiliki tulisan roh nubuat yang saudara sudah ketahui. Mungkin ada yang dari kecil atau yang baru dibaptis. Ketika saudara membacanya, saudara mengetahuinya, saudara mengerti, lalu saudara menolak tulisan roh nubuat. Sekali lagi dinyatakan, saudara berdosa oleh menolaknya. Ya. Kita tahu arti dosa itu ada beberapa. Ya. Arti dosa itu 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Lalu Yakobus 4 ayat 17 katakan, ketika saudara dan saya tahu untuk berbuat baik, lalu saudara tidak melakukannya, itu juga dosa. Lalu iman yang ragu-ragu, yang tidak berdasarkan iman di dalam kehidupan kita dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan, saudara ragu-ragu, tidak beriman untuk itu, saudara berdosa. Lalu dalam Yakobus 2 ayat 9 katakan, jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Pilih-pilih kasih. Ya, oh yang ini saja yang bagus, yang itu tidak. Yang ini saja. Apalagi ketika saudara memilih-milih firman Tuhan. Oh ini yang cocok sama saya. Ini yang boleh saya ikuti. Yang ini belum atau tidak sama sekali. Saudara memandang muka, saudara berdosa. Dan yang kelima tadi, ketika saudara sudah mengetahui roh nubuat, kesaksian roh nubuat sebagai anggota SDA, dan memang kita diarahkan untuk itu, saudara menolak tulisan roh nubuat. Dikatakan tadi, kita berdosa oleh menolak tulisan roh nubuat itu. Jadi ini mengingatkan kembali kita betapa tulisan roh nubuat itu sangat berharga bagi saudara anggota SDA yang hidup sekarang ini di zaman akhir ini. Ya. Nyonya White katakan lagi, Testimonies Jilid 3 halaman 255. Kepada saya ditunjukkan bahwa penyebab terbesar
umat Allah buta rohani yang sekarang ini ya, anggota SDA ini, mengapa buta rohani? Karena tidak mau menerima nasihat. Dan nasihat itu banyak di dalam tulisan inspirasi Roh Nubuat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menolak tulisan Roh Nubuat, kita berdosa. Mengapa berdosa? Karena itu dari Tuhan sendiri. Ya. Sampai sekarang, sampai sekarang saya boleh katakan, masih banyak umat-umat Tuhan, bahkan pimpinan-pimpinan kita, meragukan tulisan Roh Nubuat itu adalah ilham dari Tuhan. Artinya, itu firman Tuhan juga. Oleh karena itu dikatakan, saudara tidak ikuti, berdosa. Namun sekarang dikatakan, banyak orang yang meremehkan tulisan Roh Nubuat ini. Sehingga bagi umat-umat Tuhan, anggota SDA, yang dikatakan suam-suam kuku, semakin seperti itu, hanyut di dalam kerohanian. Setan telah berhasil membuat keraguan terhadap kesaksian Roh Nubuat yang dikirim, yang telah dikirim oleh Allah sendiri. Saudara tidak perlu ragu-ragu tulisan Roh Nubuat ini. Benar-benar firman Tuhan datangnya dari Allah sendiri. Dan bagi saudara yang menolaknya, ketika saudara sudah mengetahui, sudah mempelajarinya, saudara tolak. Padahal itu mengarahkan saudara dan saya supaya siap. Karena waktu masa kesukaran sudah di depan. Tanda-tanda yang mengarah kepada Sandelo terjadi. Ini semua mempersiapkan bagi saudara dan saya sebagai anggota SD. Ya, harusnya kita sangat apa? Bergembira untuk hal itu. Nah, di dalam kemenangan akhir ini juga mengatakan Tuhan punya peta, tanda jalan dalam perjalanan menuju ke surga. Jadi ketika saudara dan saya mempelajari tulisan Roh Nubuat ini, kita diarahkan menuju keselamatan atau surga. Dan ini saudara-saudara sekalian, salah satu yang dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Testimonis jilid 8, 298. Masa kesukaran ada di depan kita. Maka kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan melalui Roh Nubuat. Kalau saudara anggota SDA, saudara tahu akan masa kesukaran yang ada di depan kita. Bagaimana caranya kita menghadapinya? Kita diarahkan, pelajari petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam tulisan Roh Nubuat. Karena ini firman Tuhan. Allah sendiri yang kirimkan. Dan itu tidak akan salah. Saudara beriman di dalamnya, saudara akan dituntun untuk bisa menjalankannya. Kita perlu tahu juga ya, walaupun kita sudah tahu, diingatkan kembali. Bahwa sebagai anggota SDA, tidak semua saudara dan saya sebagai pemelihara sabat akan menerima meterai Allah. Kita harus ingat itu. Tidak selamanya kita yang sudah bergabung sebagai anggota SDA, otomatis kita akan menerima meterai Allah. Tidak. Ada banyak bahkan di antara mereka yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Tidak akan menerima meterai Allah. Mereka punya terang kebenaran, mereka tahu kehendak Allah, mereka mengerti setiap titik dari iman kita, tapi mereka tidak melaksanakannya. Jadi sebagai anggota SDA, hati-hati saudara, hanya teori saja kita tahu. Wah, kita ini memiliki kebenaran yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Kitalah yang menjalankan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kitalah yang mengikutinya. Tetapi kalau itu cuma teori saja, cuma dalam kata-kata saja, hati-hati. Karena banyak yang tidak akan menerima meterai Allah. Meterai Allah atau meterai Tuhan itu di dalam pengudusan hari Sabat. Tidak semua. Mengapa tidak semua? Karena tidak dilaksanakan apa yang diketahui. Itu yang harus jadi bagian saudara dan saya. Jangan cuma teori. Bahkan dalam testimoni jilid 2, 443, 446 katakan yang selamat itu sedikit.
banyak yang tidak selamat. Ini berbicara tentang anggota-anggota SDA yang sudah bergabung, yang ada di dalam. Nantinya cuma sejumlah kecil yang akan diselamatkan, yang akan dapat meterai Tuhan. Mengapa banyak yang tidak diselamatkan? Mereka tidak mau diselamatkan dalam cara yang telah ditentukan Allah sendiri. Ya. Yang ditentukan Allah sendiri. Nah, ini harus kita ketahui ya. Dalam kemenangan akhir, halaman 594, paragraf yang pertama, dalam nubuatan masa depan terbuka di hadapan kita, sama jelasnya dengan masa depan yang terbuka bagi para murid melalui perkataan Kristus. Jadi waktu Yesus Kristus bersama murid-muridnya, ketika Yesus menyatakan nubuatan yang terjadi, yang akan terjadi, kehancuran Yerusalem tahun 70 AD, dikatakan dalam tulisan nubuat ini, sama jelasnya ketika dikatakan kepada kita yang hidup setelah itu, tentang nubuatan yang akan terjadi. Apakah masa kesukaran ketika sandelo akan berlangsung, ketika penganiayaan itu terjadi, close of probation. Semua nubuatan itu sama jelasnya. Peristiwa yang berhubungan dengan penutupan pintu kasihan, tentang masa kesusahan, disajikan dengan jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan kurang jelas, cuma covernya saja, perlu belajar kembali. Dan mintalah tuntunan Roh Kudus agar itu boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Setan berusaha menangkap setiap kesan yang membuat mereka bijaksana dan diselamatkan, dan saat-saat sulit akan membuat mereka tidak siap. Jadi saudara, walaupun kita banyak belajar firman Tuhan, Alkitab, Roh Nubuat, kita banyak mempelajarinya. Tapi jangan lupa, setan juga berusaha ya, membuat saudara agar hanyut dari kebenaran yang saudara dan saya tahu. Dia akan berusaha. Caranya, dia akan membuat kekacauan. Dia membuat penggoncangan, goncangan-goncangan yang hebat. Walaupun kita tahu itu diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan umatnya. Mana yang murni seperti emas tabiatnya, tabiat Kristus yang dimiliki. Ini yang akan tetap di dalam kebenaran melalui penggoncangan yang ada. Nah, ketika kita bicara tentang bencana-bencana alam yang sementara terjadi sekarang ini, maka kita perlu ketahui saudara sekalian ya, bahwa sebagaimana yang kita sudah ketahui, bahwa Tuhan juga mengizinkan bencana-bencana itu terjadi, yang dikatakan dalam manuskrip rilis 279/19, ini adalah perbuatan Allah yang ganjil. Ya, perbuatan Allah yang ganjil. Mengapa ganjil? Di mana Tuhan mau menerangkan kepada manusia yang ragu-ragu, yang sudah dinyatakan di dalam firman-Nya, lalu mereka melihat keadaan dunia sekarang, seperti yang terjadi di Los Angeles beberapa waktu lalu, di beberapa negara, bahkan di Indonesia, di Asia, Eropa, dan hampir di seluruh dunia ini. Bencana-bencana alam yang terjadi. Untuk menyadarkan semua orang, pria dan wanita, harus sadar. Dan itu akan membuat umat-umat Tuhan tentunya bertobat kalau tidak siap. Ya. Sering gempa bumi, badai, ya, api dan banjir itu terjadi, dan tidak sedikit korban yang kita lihat beberapa waktu lalu. Saudara, di dalam segala itu maksud Tuhan dapat dibaca. Bencana-bencana yang kita lihat sebagian dari wahana alam menyadarkan saudara dan saya akan bahaya yang mengancam mereka. Kalau kita pelajari saudara-saudara, bahwa ada penghakiman dari Tuhan, ada juga yang didatangkan
oleh kuasa kegelapan untuk menuai, ada istilah dalam tulisan nubuat, menuai tuaiannya. Jadi setan juga menuai tuaiannya. Dia lihat orang-orangnya sudah matang, dia basmi juga. Dan Tuhan juga melakukan hal yang sama. Jika di suatu tempat terjadi kejahatan dan sudah puncak kejahatannya, tidak bisa ditolerir lagi. Maka sebagaimana yang terjadi di Sodom dan Gomora, yang terjadi pada saat Nuh, ya, air bah, maka itu pun akan terjadi. Walaupun tidak mendunia, cuma di tempat-tempat tertentu, itu akan terjadi dan kita sudah lihat semuanya ini. Kita sudah lihat semuanya ini. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya dikatakan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, akan ada kebingungan yang tidak kita ketahui cara mengatasinya bagaimana. Karena kalau sampai itu terjadi, kita kebingungan. Tetapi bagi umat Tuhan, yang boleh dikatakan gadis yang bijaksana, akan mengerti semuanya ini. Dan akan mengikuti perintah-perintah yang Tuhan sudah tunjukkan, sudah berikan di dalam tulisan Roh Nubuat. Di awal tadi kita sudah lihat bahwa tulisan Roh Nubuat akan menunjukkan masa kesukaran yang akan terjadi ke depan. Menunjukkan bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menghindar, bagaimana cara mengantisipasi semuanya. Itu dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Dan kita tidak perlu kebingungan. Ya. Dalam tulisan Roh Nubuat, Tuhan punya batas kesabaran. Dikatakan ada batas di mana penghakiman Tuhan tidak dapat lagi ditangguhkan. Pada saat kapan? Pada saat dosa dari seseorang atau sekelompok orang sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Artinya di dalam melakukan kejahatan ada orang-orang tertentu yang sudah tidak bisa lagi bertobat dan harus dituai walaupun sementara di bumi. Nanti pada saat kedatangan Yesus yang ketiga kali, Yerusalem baru turun, nanti neraka di sana terakhir kali. Tetapi untuk sementara sekarang ini akibat dosa, pelanggaran sewaktu manusia masih hidup, kalau sudah puncak, sudah tidak bisa lagi diampuni, maka penghakiman Tuhan itu terjadi. Saudara-saudara, kalau saya melihat sebagaimana yang terjadi di Los Angeles, ya, ada banyak video yang ya sengaja atau tidak sengaja, tapi saya rasa tidak kebetulan Tuhan tunjukkan semua orang-orang itu sehingga sempat merekam bagaimana api itu muncul, ya, ada yang dari langit, ya, langsung, ada yang bentuknya bola api sebagaimana yang dinyatakan oleh tulisan Roh Nubuat. Bahkan ditunjukkan juga Los Angeles tempat, California tempat di mana peristiwa api besar melanda kota itu. Dan itu dinyatakan, ya. Dan kalau kita lihat, apakah tangan Tuhan tidak terlibat di sana? Karena puncak dosa itu sudah terjadi. Jadi Tuhan punya batas kepada setiap manusia. Kalau dosa itu sudah keterlaluan, tidak bisa lagi dimaafkan, akan dituai. Ya. Dikatakan walaupun kemurahan Allah masih bersabar terhadap si pelanggar, namun ada suatu batas di mana manusia tidak boleh melampauinya dalam dosa. Apabila batas tersebut sudah dicapai, kemurahan ditarik, hukuman atau penghakiman itu berlangsung. So, saudara diingatkan juga, ya, kalau ada orang-orang berdosa di satu kota, di satu tempat, berkumpul di sana, lalu sudah matang dosanya dan harus dituai, dikatakan umat-umat Tuhan yang berada di situ, yang seharusnya keluar dari situ, boleh jadi bisa kena dengan malapetaka atau penghakiman yang Tuhan berikan. Kecuali orang-orang itu tidak tahu. Kejahatan penduduk dunia sudah hampir memenuhi batas ukuran kejahatan. Bumi ini sudah hampir mencapai tempat di mana Allah izinkan si pembinasa melakukan kehendaknya di atas bumi ini. Jadi, setan
juga menuai tuaiannya. Dia membunuh juga apa? Tuaiannya. Tetapi itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi kita lihat ada hal yang kelihatannya bertentangan, bertolak belakang. Tetapi itulah yang terjadi. Ya, melalui apa yang ada, Tuhan juga mengendalikan segala sesuatu. Dalam hal ini ketika berbicara tentang penghakiman yang berlangsung. Yang perlu kita ingatkan kembali dalam Bible Commentary SDA Bible Commentary 972. Penghakiman besar sedang berlangsung dan berlangsung beberapa lama. Lalu Tuhan katakan, ukur bait suci dan para penyembahnya. Siapa lagi kalau bukan umat-umat Tuhan? Umat-umat Tuhan. Gereja Masih Advent hari ketujuh. Saudara sementara ditimbang, sementara diukur, saudara sementara diperiksa. Apakah kehidupan saudara benar atau tidak sesuai dengan terang yang saudara miliki. Dan dari situ dapat menentukan saudara bisa terus atau tidak. Artinya untuk diselamatkan. Dan selanjutnya. Jadi walaupun kita adalah umat Tuhan yang dinubuatkan, tetapi dinubuatkan keadaannya ya suam-suam kuku seperti itu. Dimana kalau kita bertahan terus dengan keadaan ini, kita dimuntahkan. Tidak selamat. Dan harus berubah. Dan engkau umat Masih Advent hari ketujuh yang telah memiliki terang katanya, terang besar, yang ditinggikan ke surga, akan dibawa ke neraka. Karena jika pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dilakukan dalam dirimu telah dilakukan di Sodom, itu akan tetap ada sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu bahwa itu akan lebih dapat ditoleransi untuk tanah Sodom pada hari penghakiman daripada untukmu. Saudara-saudara, mengerikan. Kita tahu Sodom dan Gomora itu sudah dibakar dengan orang-orang yang memiliki kejahatan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dan ketika gereja Masih Advent hari ketujuh, umat yang Laodikia ini, suam-suam kuku ini, dibandingkan dengan Sodom katanya, di dalam hari penghakiman, kita lebih jahat katanya. Saudara hati-hati, kita lebih jahat. Karena apa? Mengapa lebih jahat? Karena sudah tahu kebenaran, tapi tidak menjalankannya. Berbeda dengan orang yang di luar sana. Ya. Penghakimannya juga berbeda. Jadi kita istimewa memang, tetapi hati-hati. Penghakiman kita dengan mereka berbeda. Ya. Penghakiman kita berbeda dengan mereka. Dan akan ada perpisahan di dalam gereja. Ya. Kita sudah tahu gandum dan lalang. Caranya bagaimana Tuhan izinkan? Melalui penggoncangan, shaking, penampian. Ya, beberapa orang mengatakan belum ada penggoncangan. Tapi Sister White mengatakan, saudara bisa cek kembali, tahun 1850, 1862, penggoncangan di dalam gereja Masih Advent hari ketujuh sudah terjadi. Dan sekarang sementara terjadi dan terus-menerus ya, kualitasnya tinggi. Baik secara individu-individu sebagai anggota GMHK maupun secara keluarga dan kelompok-kelompok atau gereja-gereja. Kita digoncang. Ya, siapa-siapa yang akan keluar? Siapa-siapa yang tidak akan diselamatkan di dalam gereja kita ini? Ya. Mereka yang tidak mengerti sepenuhnya firman Tuhan akan tergoncang. Sebagaimana iblis mencoba Yesus di padang gurun dengan menggunakan penggalan firman Tuhan, mengartikan firman itu tidak sempurna atau keluar dari konteksnya. Begitu pula dengan umat Tuhan sekarang akan tergoncang. Ketika tidak sempurna mempelajari firman Tuhan, artinya juga tidak diketahui dengan benar, keluar dari konteksnya. Nah, seringkali kita menggunakan ayat-ayat ini, maka kita akan tergoncang keluar. Ya. Hanya mereka dikatakan yang
Membentengi pikiran mereka dengan kebenaran Alkitablah yang akan bertahan pada pertarungan yang besar. Yang berikutnya, saudara, yang akan tergoncang, yang akan keluar, yang akan bergabung dengan pihak musuh nantinya. Ketika dosa rahasia atau dosa kesayangan belum dikeluarkan, belum hilang. Ya. Seseorang bisa mempunyai banyak talenta, talenta yang luar biasa, kemampuan istimewa, tapi satu cacat saja, satu dosa yang sangat rahasia akan menghancurkan saudara. Saudara akan tergoncang keluar. Kemudian yang tidak bertarak, saudara-saudara sekalian, ini berulang-ulang tetapi jangan alergi. Karena ini menentukan keselamatan saudara sebagai anggota SD. Ya, menentukan saudara. Nasib kita untuk masa yang kekal tergantung atas kebiasaan kita bertarak dengan keras. Dan keadaan tidak bertarak merupakan landasan segala kejahatan di dunia kita. Bertarak di dalam reformasi kesehatan ini. Ya, New Start kita harus ikuti. Dan bukan cuma bicara saja, teori saja. Saudara sudah harus mempraktikkan yang lalu-lalu. Di dalam pergumulan ini, saudara, ini dapat menggoncang iman saudara. Karena apa? Karena dalam testimoni jilid 6, 379 katakan, reformasi kesehatan akan menjadi penilaian dalam penghakiman di sorga. Jadi, saudara tidak bisa, tidak harus menjalankannya. Sebagai anggota SDA, saya bicara tentang saudara sebagai anggota SDA. Terang, reformasi kesehatan sudah harus saudara praktekkan dulu sebelum orang lain praktekkan. Saudara sampaikan kepada mereka. Ya. Karena ini adalah penilaian di dalam penghakiman. Apa artinya? Kalau hakim sudah putuskan, si A salah, dia salah. Si B benar, benar. Jadi di sorga, ketika nama saudara diperiksa, sekarang ini, ya kita tidak tahu kapan waktunya, tapi sewaktu-waktu. Maka salah satu penilaian yang Tuhan buat kepada saudara dan saya adalah masalah reformasi kesehatan yang saudara sudah tahu dan harus jalankan, apakah dijalankan dengan benar atau tidak, sangat mempengaruhi keselamatan saudara. Saudara akan tergoncang ketika masa kesukaran terjadi, saudara akan bergabung dengan pihak musuh. Ya. Kemudian keduniawian, sekulerisme yang ada di dalam kehidupan saudara sebagai umat Tuhan. Ya. Mereka yang sedikit demi sedikit menyerah kepada tuntutan dunia, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia, tidak menemui kesulitan menyerah kepada kuasa itu. Gantinya menyerah kepada cemooh, hinaan, dan kematian. Ketika perintah ya, dilaksanakan, ketika undang-undang hari Minggu sudah disahkan, maka di sana akan kelihatan, apalagi sudah dipaksakan, mana anggota SDA yang benar-benar tekun, memiliki waktu banyak setiap saat bersama Tuhan, dan mana yang sekulerisme, keduniawiannya tinggi, kelihatan. Mereka-mereka ini akan bergabung dengan pihak musuh, tergoncang. Ya. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang masih nonton drama Korea, ya, mungkin bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga, orang muda juga banyak. Lalu sering tiap minggu menghabiskan waktu di mall, karena kalau tidak pergi ke mall, kayaknya nggak hidup, nggak bisa hidup. Itu hati-hati. Saudara-saudara sekalian, hati-hati. Keduniawian, ya, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia, ikut-ikutan. Oh, ada konser di sana, kita ikut juga konser. Kita nonton film-film tertentu, karena yang lain juga ngikut, kita juga ikut-ikutan. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia, saudara akan tergoncang keluar. Ketika undang-undang hari Minggu disahkan, saudara tidak akan menerima meterai Allah. Saudara menerima tanda binatang, sudah pasti. Karena ini firman Tuhan yang ngomong. Ya. Karena datangnya dari Tuhan. Jadi suatu kepastian. Nah, tentang mementingkan diri juga. Kalau saudara sampai sekarang masih memiliki
kepentingan diri yang negatif tentunya. Harus hati-hati. Ya. Orang yang mementingkan diri tidak akan masuk surga. Ini tergoncang. Ya. Karena apa? Mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang mementingkan diri ini tergoncang keluar. Karena suasana alam surgawi penuh cinta kasih yang tidak mementingkan diri. Ketika saudara biasa memberi bukan menerima, saudara tidak mementingkan diri. Selalu mengutamakan orang lain. Selalu mengutamakan Tuhan. Ya, bukan diri sendiri. Saudara akan dipastikan akan menerima meterai Allah ketika waktu itu tiba. Bukan tanda binatang. Tapi kalau saudara masih mementingkan diri, akan tergoncang keluar. Kemudian saudara-saudara sekalian yang akan tergoncang keluar, yang suka mencari-cari salah. Ya, orang baik, orang benar, orang prestasinya banyak, dicari-cari salah. Saudara-saudara, kalau itu berulang-ulang saudara lakukan, saudara akan tergoncang keluar. Ya. Kecenderungan sifat seseorang mencari kesalahan, ia sendiri tergoncang keluar. Jadi saudara, hati-hati. Selalu cari-cari salah. Apalagi orang yang tidak bersalah. Saudara cari-cari salah kepada mereka. Saudara akan tergoncang. Saudara tidak akan sadar. Saudara akan bergabung dengan pihak musuh. Dan ini juga ada tambahannya ya. Selain sifat suka mencari salah, membesar-besarkan kesalahan, ini lagi yang akan tergoncang keluar. Mereka-mereka yang kurang hormat kepada siapapun yang membawakan pekabaran firman Tuhan. Mengapa demikian? Jadi hati-hati kita selalu memilih-milih orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Mesti si A baru saya dengarkan. Mesti si B saya dengarkan. Kalau C yang sampaikan, saya nggak mau. Saudara, siapa saja yang Tuhan utus menyampaikan firman Tuhan, ya, di luar dari kelemahan yang ada padanya. Kalau Tuhan sudah pakai dia pada saat itu menyampaikan pekabaran, maka firman Tuhan itulah yang saudara dengarkan. Bukan orangnya yang mungkin ada cacat, ada kelemahan. Tapi pada saat menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan melayakkan dia. Saudara-saudara, kita semua ini masih daging. Kedagingan kita menguasai kita. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Roh Kudus menuntun kita, lalu kita menyampaikan pekabaran firman Tuhan, maka kita adalah wakil Tuhan. Kalau saudara tidak mau lihat orangnya, saudara dengarkan kalimat yang merupakan demikianlah firman Tuhan. Itu didengarkan. Dan ikuti. Walaupun saudara mungkin tidak senang dengan orangnya. Karena mungkin saudara kenal orangnya. Ya, banyak kali orang ini kelihatan kelemahannya, dosa-dosanya. Tapi pada saat Tuhan angkat menjadi wakil Tuhan di dalam menyampaikan pekabaran, hormati mereka. Hormati mereka. Kalau tidak, saudara akan tergoncang keluar. Jadi sifat-sifat yang suka memilih-milih firman Tuhan, hati-hati. Memilih-milih orang yang merupakan wakil Tuhan dalam menyampaikan pekabaran, pilih-pilih, hati-hati. Saudara akan tergoncang keluar. Lalu ada kata cemburu. Nah, ini dia. Cemburu negatif yang saudara miliki setiap saat, hati-hati. Itu akan menggiring saudara untuk terus-terus menuju kebinasaan. Ini semua membuat saudara akan tergoncang, keluar dari kebenaran. Jadi harus hati-hati. Kita melihat sini. Nah, ini berulang-ulang juga disampaikan kepada kita. Bagi saudara yang tidak pernah menginjil, hati-hati. Ya. Penginjilan pribadi itu sudah harus saudara lakukan setiap hari, setiap saat. Ya. Karena akan tergoncang keluar. Ya. Saudara, perhatikan ini ya. Orang yang tidak ada usaha apapun dalam bidang penginjilan ini, mereka itu tidak akan tahan menghadapi penggoncangan. Karena sementara berusaha menyelamatkan orang lain, dirinya juga otomatis diselamatkan. Jadi saudara jangan berpikir, oh saya selamatkan diri dulu dengan cara hidup benar, diam-diam saja di satu tempat. Ya. Saudara, saudara egois dalam arti negatif di situ.
dan saudara yang tidak menginjil, tidak mempedulikan orang lain untuk diselamatkan, saudara tergoncang keluar. Karena sebenarnya waktu kita menginjil, otomatis menyelamatkan diri kita juga. Jadi penginjilan pribadi itu sudah harus kita miliki. Tetapi saat ini setan berusaha untuk menghalangi saudara dan saya. Christian Service halaman 46. Sekarang ini setan sedang berusaha menahan umat Allah supaya tidak mengadakan kegiatan. Apa itu? Tidak mengambil bagian dalam menyebarkan kebenaran. Setan, dia berusaha sekarang ini dan terus-terusan. Berusaha supaya saudara dan saya tidak menginjil. Ya, menginjil itu sederhana. Menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Menyampaikan apa? Eh, Suatu sukacita, kabar baik kepada orang lain. Dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Paling kurang satu itu talentanya atau karunianya. Ya. Mengapa setan berusaha menahan saudara supaya tidak menginjil? Kalimat terakhir. Karena ketika ditimbang di dalam neraca, saudara-saudara yang tidak menginjil akan ringan adanya. Artinya apa? Dalam penghakiman itu. Nggak selamat. Saudara perhatikan penggoncangan-penggoncangan ini membuat saudara tidak selamat. Ya, membuat saudara tidak selamat. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus termotivasi selalu untuk menjadi 144.000 ini. Ya. Karena apa? Ini orang-orang yang khusus memang. Yang akan tetap hidup sampai datang kedua kali. Ya, berulang-ulang saya katakan, ketika saudara menginjil setiap hari, saudara melakukannya tanpa memikir-mikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Walaupun orang lain mungkin mencemooh saudara, menghina saudara, menganggap saudara ini terlalu alim, terlalu ya, sok suci dan lain sebagainya. Tetapi jangan pedulikan. Karena apa? Ketika saudara termotivasi untuk menjadi 144.000, di mana tidak akan mengalami kematian fisik sampai Yesus datang. Ketika saudara menginjil, maka Tuhan akan melihat orang-orang yang menginjil, ya, menginjil dan giat menginjil. Orang-orang ini akan Tuhan jaga, Tuhan pertahankan, dan Tuhan tidak izinkan orang ini akan meninggal. Tuhan akan jaga ini. Ini calon 144.000. Karena sangat efektif bekerja bagi surga di dalam penginjilan. Ya, saudara harus camkan itu. Ingat-ingat itu. Ya. Kemenangan akhir 425. Sekarang ini penghakiman sementara berlangsung, saudara, di surga. Ya. Maka saudara dan saya sebagai umat Tuhan, anggota SDA, pekerjaan istimewa yang saudara harus lakukan adalah hidup kudus setiap hari, setiap jam, setiap detik. Dan membuang dosa. Ini harus terjadi di tengah-tengah umat Allah di bumi. Sekarang ini. Jangan memikirkan-mikirkan hal-hal dunia lagi. Jabatan lagi. Dan seterusnya. Apalagi kita tahu. Tahun 2025 ini tahun yang genting. Bagi anggota GMAHK. Kalau Tuhan izinkan terjadi. Maka sangat-sangat terlambat bagi anggota SDA untuk bertobat lagi. Ya. Kita berdoa. Puasa. Ya. Memohon Tuhan supaya menyingkirkan semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa kesayangan. Hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Ternyata menggoncang kita. Keluar tadi. Saudara perlu camkan, simak baik-baik. Karena kita hidup di saat-saat terakhir. Kita berada di dunia ini. Ya. Peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat. California, Los Angeles. Harusnya membuka mata rohani kita. Umat-umat anggota SDA. Ini peristiwa di Amerika Serikat. Saudara perhatikan. Tahapan demi tahapan Tuhan tunjukkan. Selain penghakiman Tuhan terjadi, setan juga ada di sana, terlibat. Tetapi bagi umat Tuhan, ini kode, alarm khusus bagi anggota SDA. Siap-siap.
Jangan terlambat. Bertobat sungguh kepada Tuhan. Saatnya saudara dan saya hidup kudus. Buang dosa-dosa itu. Ya. Setan juga diizinkan melakukan apa? Bencana, kecelakaan, kebakaran, tornado, ya, banjir, angin ribut, semuanya. Dan ini dalam ribuan bentuk. Dan peristiwa ini akan semakin sering terjadi dan semakin berbahaya mendekati masa kesukaran awal yang dimulai setelah Undang-Undang Hari Minggu Nasional disahkan di Amerika Serikat dan dipaksakan. Setelah dipaksakan, bagi anggota SDA sudah sangat terlambat kalau belum ada pertobatan. Ya. Kuasa penipuan setan dan perintah untuk memaksakan hati nurani sementara dijalankan oleh kuasa kegelapan ini. Dan ini, kalau bicara tentang perintah memaksa hati nurani, ujung-ujungnya adalah ketika saudara dipaksakan untuk mengikuti penyembahan pada hari Minggu. Dan akan dilaksanakan sesuai dengan Wahyu pasal 13 oleh 3 serangkai dunia. Binatang pertama, binatang kedua, dan juga spiritisme yang bekerja di sana. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6, saya mengasihi saudara, saya sayang kepada umat-umat Tuhan semua. Oleh karena itu saudara, saudara perhatikan ini, nubuatan yang akan terjadi ke depan. Ya. Ini ditujukan untuk saudara dan saya. Mulailah penghakiman itu dari tempat kudus. Mulailah dari tua-tua. Mereka-mereka yang ada di dalam gereja. Saudara, ini sangat mengerikan, tapi harus diketahui. Jangan sampai kita sudah tahu tentang kebenaran ini, sudah tahu tanda-tanda yang ada, ternyata kita dibantai juga. Lewat apa? Malapetaka yang ada. Saya nggak tahu di Los Angeles itu, ada nggak umat Tuhan yang meninggal, yang kena di sana? Karena dilaporkan ada yang masih hidup ya, yang selamat. Saya nggak tahu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena apa? 2 Petrus 3:11-12. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Siapa itu? Yaitu saudara dan saya yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Hidup kudus sudah suatu keharusan. Dan saudara sudah harus jalankan itu. Sudah dari lalu-lalu. Sekarang saya tidak tahu pergumulan saudara. Ya. Kita harus berani di dalam menjalankan kehidupan kita. Walaupun resiko itu besar. Besar. Bahkan mungkin kematian mengancam saudara. Ya. Kita harus berjaga-jaga, bekerja, berdoa. Seakan-akan inilah hari terakhir yang diberikan kepada kita. Kalau kita punya prinsip, moto seperti itu, kita tidak akan takut. Dan setiap hari, setiap jam adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Saudara akan selalu dan selalu, tiap saat, mengandalkan Tuhan, sekali bekerja untuk Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan itu otomatis menyelamatkan diri saudara. Pada masa penghakiman Tuhan, yang sementara berlangsung, dan ini terus-terusan terjadi. Dan penggoncangan yang ada di dalam gereja kita. Saudara, mari kita puasa kembali. Berdoa terus. Memohon supaya kita dilayakkan. Kalau bisa kita masuk 144.000, itu yang berulang-ulang. Saya sampaikan dan saya rindu kita masuk di sana semua. Walaupun kita suka jatuh juga. Tapi kita bangkit. Dan kita rindu mengarah ke sana. Ketika kita termotivasi untuk menjadi 144.000. Mungkin kita gagal di sana. Tapi kita tetap masuk di dalam kelompok yang akan diselamatkan. Karena ada 4 kelompok yang akan diselamatkan. Ya. Mungkin kelompok orang-orang yang mati syahid.
kelompok orang yang teguh di dalam kebenaran, dan yang tak terhitung banyaknya itu ya. Yang jelas, saat ini, mari kita bertobat sungguh, mari kita banyak ambil waktu bersama Tuhan, puasa seminggu, sekali dua kali, agar jiwa kita terjaga untuk tetap berada dalam kebenaran. Dan kuat mengambil keputusan ketika ancaman-ancaman itu datang menggoncang iman saudara. Apakah itu ancaman lewat kehidupan dunia, ya, keegoisan kita, ketika kita selalu mempersalahkan orang, menghakimi orang, atau menganggap enteng para hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya, ya. Atau kita tidak terlibat dalam penginjilan, semua ini yang menggoncang kita. Mari kita berdoa, mari kita puasakan agar kita boleh tetap berada dalam kebenaran, keselamatan, sampai nanti waktunya tiba. Maka kita akan tetap didapatkan setia dan benar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan melalui pekabaran yang sudah disampaikan oleh Pastor Tila